Shalom, selamat pagi anak-anak ibu yang ibu kasihi dalam Tuhan Yesus. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya bagi kita. Hari ini mengawali seluruh kehidupan dan aktivitas belajar kita. Kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan untuk memuji Tuhan. Ibu mengajak kita menyanyikan satu lagu Bersinar. Bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Kami ucapkan padamu untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami pada hari ini. Kami boleh datang kepada Tuhan. Tuhan, di pagi ini kami mau membaca firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu dan lebih lagi menghidupi apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak ibu akan mengajak kita untuk melihat satu bagian dari firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-27. Berhubung dengan waktu, ibu nanti mengajak kalian membaca dari ayat 5 sampai 10, kemudian ayat 23 sampai 27. Nanti anak-anak dapat membaca semuanya setelah selesai pelajaran hari ini. Nah, waktu ibu membaca, anak-anak juga dapat mengikuti, dapat melihat di dalam Alkitabmu dan juga dapat melihat di perangkat yang anak-anak gunakan saat ini. Ayat 5. Lalu Adonia, anak Hagit, meninggikan diri dengan berkata, "Aku ini mau jadi raja." Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari
di depannya. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya, dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Maka berundinglah ia dengan Yoab, anak Zeruya, dan dengan Imam Abiatar, dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Tetapi Imam Zadok dan Benaya bin Yoyada, dan Nabi Nathan dan Simei dan Rei dan para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adonia. Sesudah itu Adonia mempersembahkan domba, lembu dan ternak gemukan sebagai korban dekat batu Johelet yang ada di kampung En-Rogel. Lalu mengundang semua saudaranya, anak-anak raja, dan semua orang Yehuda, pegawai-pegawai raja. Tetapi Nabi Nathan dan Benaya dan para pahlawan dan Salomo adiknya tidak diundangnya. Kita lanjutkan ayat yang ke-23. Diberitahukan kepada raja, itu ada Nabi Nathan. Masuklah ia menghadap raja, lalu sujud menyembah kepada raja dengan mukanya sampai ke tanah. Nathan berkata, "Ya tuanku raja, tuanku sendirilah rupa-rupanya yang telah berkata, Adonia akan menjadi raja sesudah aku, dan ia akan duduk di atas tahtaku. Sebab pada hari ini ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan dan domba. Ia mengundang semua anak raja, para panglima dan Imam Abiatar, dan sesungguhnya mereka sedang makan minum di depannya sambil berseru, 'Hidup Raja Adonia!' Tetapi hambamu ini dan Imam Zadok dan Benaya bin Yoyada dan hambamu Salomo tidak diundangnya. Jika hal itu terjadi dari pihak tuanku raja, maka engkau tidak memberitahu kepada hamba-hambamu ini siapa yang akan duduk di atas tahta tuanku raja sesudah tuanku." Bagian firman Tuhan ini kita akan renungkan di dalam tema kehendak diri versus kehendak Tuhan. Nah, anak-anak ibu, Raja Daud itu punya beberapa anak dari beberapa istrinya. Tentunya punya istri banyak bukanlah hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Sejak waktu Adam diciptakan oleh Tuhan, Allah merancangkan pernikahan di dalam satu keluarga, satu suami dan satu istri. Tetapi di dalam perjalanan manusia yang telah jatuh dalam dosa, seringkali menjalani hidup tanpa mengikuti kehendak Tuhan. Nah, kalau kita melihat Adonia yang diceritakan di dalam bagian ini adalah salah satu dari anak Daud. Dan kalau kita selidiki di bagian yang lain, kita dapati dia adalah anak yang keempat dari Raja Daud, dari seorang ibu yang bernama Hagit. Nah, di dalam ayat yang ke-6 tadi dikatakan bahwa selama hidup Adonia, ayahnya atau Daud, tidak pernah menegur kelakuannya. Kita nggak tahu apa yang menyebabkan Daud tidak menegur. Apakah dia anak yang sangat baik sehingga nggak perlu ditegur? Alkitab tidak mengatakannya. Tetapi mungkin, apakah Daud terlalu sibuk sebagai raja dan punya banyak urusan, dan anak-anaknya diurus oleh para pengasuh yang sudah ditetapkan, maka raja tidak pernah menegur anak-anaknya? Mungkin saja itu yang terjadi. Dari peristiwa yang kita baca ini, kita dapati bahwa Adonia bertumbuh menjadi seorang anak yang mengambil keputusan sekehendak sendiri dan tidak menghormati ayahnya. Nah, di dalam bagian ini diceritakan tentang ketika Daud sudah tua dan belum ditentukan siapa yang menjadi penerus dari Raja Daud. Memang sebelumnya Absalom pernah mengkudeta Daud, ingin meninggikan diri menjadi raja. Tetapi pada akhirnya Absalom mati di dalam peperangan waktu mengejar
Daud yang sedang melarikan diri. Nah, sekarang tiba giliran dari Adonia. Dia merasa ini saatnya dia akan menjadi raja menggantikan ayahnya. Dia mengangkat dirinya sendiri dan dia bersekongkol dengan panglima Daud yang bernama Yoab dan seorang imam yang melayani pada waktu itu, yaitu Imam Abiatar. Dan mereka ini mendukung Adonia menjadi raja. Padahal sebelumnya Daud sudah menyatakan bahwa Salomo lah yang akan menggantikan dia menjadi raja. Dan ini sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan ketika Salomo lahir di dalam 2 Samuel 12 ayat 24 sampai 25 dikatakan bahwa Allah mengasihi anak itu. Nah, tetapi di bagian ini kita dapati bagaimana cara dari Adonia. Tetapi kemudian kita dapati bagaimana Allah berkarya untuk menggagalkan hal itu. Dan sesuai dengan apa yang telah dirancangkan oleh Allah dan dinyatakan oleh Daud bahwa Salomo lah yang akan menjadi raja, kita dapati Tuhan memakai Nabi Nathan untuk pada akhirnya mengingatkan dan mereka mengatur cara bagaimana pada akhirnya nanti bahwa Salomo lah yang akan dinobatkan menjadi raja. Ayat 11 sampai ayat 14 kita dapati bagaimana diawali dengan Batseba pun mengingatkan sumpah Daud yang pernah dia nyatakan. Dan selanjutnya nanti Nathan masuk untuk kemudian mencoba menyelidiki perihal Adonia diurapi menjadi raja. Nah, dari bagian ini kita belajar Adonia seorang yang merasa bahwa dirinya berhak, dirinya mampu, dirinya cakap untuk menjadi seorang raja. Padahal menjadi seorang raja tidak sekedar dia mampu, dia bisa. Sama seperti Daud ketika dia menjadi raja, bukan berdasarkan hal kemampuan semata, tetapi itu adalah berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sedemikian juga tak kala Daud menyatakan bahwa Salomo yang akan menjadi raja itu adalah atas perkenanan Tuhan yang dinyatakan kepada Daud, sehingga Daud mengambil satu keputusan dan bersumpah untuk hal itu. Nah, kita dapati di dalam bagian ini Adonia yang semata-mata hanya kemauan diri sendiri, ingin meninggikan diri menjadi raja tanpa memikirkan apa yang berkenan kepada Tuhan. Seharusnya Adonia belajar dari bapaknya di dalam menjalankan pemerintahan itu. Semua adalah sekehendak dari Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, perkenankan, itulah yang dijalankan oleh Daud. Tuhan berkenan kepada Salomo sehingga Daud kemudian mewariskan kerajaan itu kepada Salomo sesuai dengan keperkenanan Tuhan. Seharusnya Adonia menyadari akan hal ini sebelum dia mengangkat dirinya menjadi seorang raja. Nah, apa yang perlu kita pahami di dalam bagian ini? Di dalam kita menjalani kehidupan kita, kita harus menyadari hal yang paling mendasar dalam kita menjalani hidup, melakukan ini dan itu di hadapan Tuhan adalah kita harus mendapat perkenanan dari Tuhan. Tuhan menginginkan satu relasi, satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan sendiri berkenan datang ke dunia ini untuk menyatakan dirinya dikenal manusia. Bahkan dia sendiri mau mengorbankan dirinya supaya manusia berdosa yang sudah jauh daripadanya dapat kembali datang kepadanya. Nah, yang pertama yang perlu kita sadari adalah hidup kita ini milik Tuhan. Dan yang kedua, kita harus menyadari bahwa Tuhan yang mengasihi kita itu sudah mati untuk kita, sehingga kita manusia
yang berdosa diselamatkan. Dan hidup kita diberi arti nilai, yaitu Allah membenarkan kehidupan kita. Dan ini harus memang kita jaga dalam perjalanan hidup. Sehingga di dalam kita menjalani kehidupan kita, yang kita tahu kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus senantiasa berjalan untuk memperkenankan hati Tuhan. Kita terus membangun satu prinsip, apa yang aku buat, apa yang aku lakukan, semua adalah karena Tuhan mengasihi aku dan Tuhan telah melakukan yang terbaik untuk diriku, dan aku akan hidup memperkenankan hati Tuhan. Nah, anak-anak ibu, kalau kita punya prinsip yang seperti itu, kelak mau jadi apapun Tuhan rancangkan hidup kita, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang mempermuliakan Tuhan dan dipakai seturut dengan rencana Tuhan. Oleh sebab itu, mari sama seperti lagu tadi yang kita nyanyikan, kita mohon Tuhan menolong hidup kita, agar di dalam kehidupan kita Tuhan terus topang kita untuk hidup kita memperkenankan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, yang mengasihi kami, ini kami anak-anak-Mu, kami bersyukur kalau Tuhan sendiri boleh menyatakan diri kepada kami. Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami tahu Tuhan punya rancangan tersendiri bagi kehidupan kami ketika kami ada di dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami dalam kami menjalani kehidupan ini. Kami terus mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kami semakin tahu apa rencana-rancangan Tuhan dalam hidup kami, dan kami melangkah untuk menuju kepada apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga di dalam perjalanan kehidupan kami, sejak kami dari kecil sampai pada akhirnya kami dewasa dan Tuhan memanggil kami dari dunia ini, kami sungguh-sungguh dapat melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau belajar, mohon Engkau juga menolong, biar kiranya Engkau juga memberikan kepada kami kekuatan untuk kami dapat melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati guru-guru kami, berkati papa mama kami yang bekerja, berkati juga teman-teman yang lain yang belajar. Beri kami semangat agar kami dapat belajar dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan, kami masih terus berdoa menyerahkan kondisi bangsa kami dengan pandemi COVID-19 ini. Mohon Engkau juga terus menolong ya Bapa, agar di dalam semuanya itu ya Bapa, biar kiranya Engkau juga yang campur tangan, sehingga ketika pada akhirnya nanti Tuhan akan menyelesaikan persoalan ini, kami sungguh dapat melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang berkarya atas seluruh ciptaan-Mu, termasuk kami umat-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak ibu, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.